Untuk bantu nelayan nih supaya nelayan ini tidak terjebak. Kalau kartu nelayan ini saya dapat zaman Oka Arya tahun 2015. Jadi buat kartu nelayan. Menyusul kartu asuransinya dapat 2016 sampai 2017 sudah aktif nih. Antara bisa digunakan lagi atau tidak, Allah alam. Nelayan juga gitu. Jadi memang maaf ya, maaf. Ya aku pun istilahnya boleh dibantu kalau memang gue nelayan. Iya. Kan gitu. Kita kena dijaga tumbak penyurat, yang ini enggak, yang ini bantu yang enggak tuh. Iya. Ya supaya teruskan. Kalau betul-betul anggap nelayan, berarti kami itu diperhatikan oleh dia. Tapi ternyata selama ini kami tidak diperhatikan sama sekali. Seharusnya macam aku nih lah ya kan. Tak mungkinlah melaut lagi, umur udah 60-an gitu. Nelayan. Betul. Kan begitu. Dia mengaku anak nelayan. Ya perhatikanlah nelayan. Betul. Iya. Pemimpin nggak punya janji, nggak punya visi, berani berjanji, dan itu harus dikabulkan ketika menjadi bupati dan wakil bupati. Depannya seluruh nelayan yang ada di Batubara, termasuk anak-anak nelayan, kita akan tingkatkan sumber daya manusia, dan ke depan nelayan kita berikan asuransi dan jaminan sosial tenaga kerja. Bahagialah para nelayan, nggak salah memilih Jahir, kena Jahir juga anak nelayan. Laut dan sumber daya kelautan Kabupaten Batubara sangatlah melimpah. Masyarakat yang berada di Kabupaten Batubara umumnya di pesisir pantai berprofesi sebagai nelayan, baik nelayan buru maupun nelayan yang memiliki alat penangkapan ikan sendiri. Dulu di zaman Orde Baru, bahkan saat ini ada kesan bahwa kaum nelayan telah tersisihkan dari komoditi dan pembangunan di Indonesia. Ini dilihat dari kurangnya perhatian kepada mereka. Potensi yang mereka miliki telah tersingkirkan dan bahkan masih termarginalkan oleh dalam derap pembangunan. Seperti halnya Kabupaten Batubara, berbagai bantuan kepada nelayan kadang tidak tepat sasaran, bahkan tidak mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah. Seperti halnya kartu asuransi nelayan yang telah dijanjikan oleh calon bupati 2018-2023, namun saat ini tidak kunjung terrealisasi ketika sudah menjabat. Seperti apa diskusi tentang janji politik calon penguasa saat kampanye yang berkaitan dengan kartu asuransi nelayan di Kabupaten Batubara? Baiklah, kita akan simak diskusi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua, pemirsa seputar Batubara. Baik, di sore hari yang berbahagia ini kami kembali berbincang-bincang bersama kawan-kawan semua yang sudah menonton video kami di sebelumnya, membahas perkembangan seputar di Kabupaten Batubara, baik itu isu-isu politik, isu masyarakat, sosial dan budaya. Nah, kali ini kami mengangkat sebuah materi yang sangat sebenarnya permasalahan klasik yang ada di Kabupaten Batubara. Nah, permasalahan ini yaitu persoalan kehidupan nelayan di Kabupaten Batubara. Dalam kesempatan kali ini kami mengundang beberapa pemateri top yang ada di Provinsi Sumatera Utara maupun di Kabupaten Batubara sendiri. Baiklah, langsung saja kita panggilkan pematerinya. Untuk pemateri kita yang pertama itu Abangda Rahman Gafiki SH, selaku aktivis nelayan dan pemerhati nelayan sumut dan aktif berjuang untuk mengadvokasi persoalan nelayan. Kita sambut abang kita, Pak. Ya, Bang Rahman. Oke, lanjut ke pemateri yang kedua. Abangda
Adam Malik Esos selaku aktivis nelayan dan juga bergerak di organisasi Pemuda Peduli Nelayan Sumatera Utara. Kita sambut Abang Adam Malik. Selamat datang Bang di seputar batubara. Dan materi terakhir Abang Dapah Dlimasan dan juga aktivis, juga seorang pendidik, dosen juga di STIT Batubara selaku merhati pendidikan di Kabupaten Batubara. Kita sambut Bang Padlimasan. Selamat datang Bang di seputar batubara. Oke, silakan Bang. Baik kawan-kawan. Jadi begini abang-abang sekalian. Kita diskusi santai saja di kanal YouTube kita ini kan, seputar batubara. Saya sedikit ingin berbicara masalah kondisi geografis di Kabupaten Batubara ini. Tentunya kita semua sudah tahu ya kan abang-abang sekalian, bahwasanya Kabupaten Batubara ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Nah, di sepanjang pantai timur Kabupaten Batubara itu masyarakat pesisirnya ini bergantung kehidupannya kepada laut dan berprofesi sebagai nelayan ya, bekerja sebagai nelayan. Nah, lebih tepatnya bekerja sebagai nelayan. Namun sejalan beriringnya waktu, kehidupan nelayan dari dahulunya hingga sekarang itu belum mencapai taraf sejahtera. Kita sangat miris melihat itu. Bahkan pejuang-pejuang protein kita tidak diperhatikan secara bijaksana oleh pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Batubara. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena pemerintah kabupaten pernah ada menjanjikan kartu asuransi nelayan, pensejahteraan kehidupan nelayan. Namun nyatanya hingga sekarang, ditambah lagi bencana pandemi saat ini, nelayan sulit untuk menjual hasil laut sehingga ekonomi semakin terpuruk. Bagaimana nasib nelayan kita? Tentu kalian penasaran kan? Mari kita kupas dan kita bahas hanya di seputar batubara. Oke, Bang? Oke. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan lah untuk mengupas bagaimana kita merumuskan solusi-solusi untuk nelayan kita ini, kehidupan nelayan khususnya. Dan kartu asuransi yang hanya tinggal janji, ya kan? Nah, jadi ke pemateri yang pertama dulu saya bertanya Bang, pada Bang Rahman Gafiki selaku aktivis nelayan yang kita sudah tidak asing mendengarnya di media itu sudah banyak nama Bang ini ya kan? Iya, aktivis nelayan di Sumatera Utara Bang Rahman Gafiki SH. Bang, saya ingin bertanya Bang, karena kartu asuransi kita janji tinggal janji, saya ingin bertanya, apa sih Bang kartu asuransi itu bagi nelayan? Apa sih manfaatnya gitu bagi nelayan? Sedikit saya sampaikan kepada kawan-kawan ataupun YouTuber agar mengetahui, terutama bagi para nelayan yang ada di pesisir batubara ini, bahwasanya kartu nelayan ini adalah salah satu kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana menjamin kehidupan masa tua dan kehidupan masa tua dan menjamin sistem pekerjaan para nelayan di dalam melaksanakan penangkapan ikan. Di mana sama-sama kita ketahui bahwasanya nelayan itu adalah salah satu pahlawan gigi. Dan hari ini banyak para nelayan itu sendiri sangat kurang perhatian dari pemerintah, terutama bagi para nelayan-nelayan kecil yang ada di batubara ini. Terkait masalah asuransi nelayan, jelas di masa Menteri Perikanan kemarin yaitu Ibu Susi telah menggenjot bahwasanya harus ada jaminan bagi nelayan di masa tua yang berbentuk asuransi nelayan. Asuransi nelayan itu juga jelas diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, yang dimana pemerintah pusat mengakomodir bagaimana pemerintah daerah itu agar segera mendata para nelayan yang seharusnya berhak mendapatkan asuransi nelayan itu. Tetapi kan polemik saat ini sering terjadi di lapangan, para dinas-dinas terkait kurang sosialisasi terhadap para nelayan itu, yang mana nelayan yang harus mendapatkan benar-benar asuransi dan yang mana bukan nelayan yang harus mendapatkan asuransi. Di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, jelas nelayan kecil itu adalah nelayan yang mata pencaharian sehari-hari untuk kehidupan sehari-hari. Artinya para nelayan kecil itu adalah nelayan yang mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari.
Tetapi hari ini kita lihat bersama-sama kenapa para nelayan itu sendiri sulit untuk bangkit di dalam pendapatan itu sendiri. Kurangnya kinerja dinas perikanan baik itu kabupaten dan provinsi untuk sesegera mungkin melakukan pengawasan, melakukan pendataan yang benar-benar konkret. Terkait masalah asuransi nelayan ini, di batubara ini setahu saya dan penyampaian kawan-kawan di lapangan sangat minim mendapatkan asuransi nelayan. Sementara di dalam asuransi nelayan itu menjamin pertama, kecelakaan bagi nelayan dalam proses penangkapan ikan. 2, jaminan kesehatan bagi nelayan. Yang ketiga, jaminan di masa tua nelayan. Yang keempat, apabila nelayan itu sendiri, mohon maaf kita, meninggal dunia, maka negara melalui lembaga yang dibentuk agar memberikan kompensasi itu sendiri senilai, kalau dia jasindo itu senilai 200 juta. Tetapi hari ini implementasi itu sangat kurang. Penyebabnya tidak lain tidak bukan kurangnya sosialisasi terhadap para nelayan itu sendiri. Dan hari ini kita harapkan ada sebuah organ ataupun lembaga yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang nelayan sesegera mungkin melakukan pendataan-pendataan dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemerintah kabupaten kota untuk segera mungkin mensosialisasikan bagaimana manfaat dan faedah terhadap asuransi nelayan itu sendiri. Oh, begitu Bang ya. Jadi berarti tadi Abang juga sudah ada menyampaikan bahwasanya ada asuransi namun tidak tepat, bukan nelayan yang menerima itu. Iya. Gimana itu Bang contohnya? Contoh terkadang seperti ini. Yang namanya nelayan itu, kan ada beberapa kategori yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 2016. Ada yang namanya nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan pembudidaya, nelayan tambak, dan juga nelayan pengolah. Diatur di dalam Undang-Undang nelayan itu. Tetapi pada prakteknya ada sebagian masyarakat yang tidak nelayan karena hidupnya di pesisir. Habis itu baru KTP-nya mereka olah itu bagaimana KTP-nya itu KTP nelayan agar dia mendapatkan hak-hak sebagai nelayan. Salahnya di mana? Saat ini salahnya kurangnya perhatian dari Dinas Perikanan itu untuk mendata step demi step ataupun masuk ke basis-basis itu sendiri. Jadi gini Bang, terakhir nih Bang, pertanyaan saya ya kan, masalah kan pemerintah daerah khususnya Bupati Batubara sudah pernah pada saat beliau berkampanye ya kan, dan sekarang beliau menang menjanjikan kartu asuransi nelayan yang seperti Abang jelaskan tadi. Jadi bagaimana pandangan Abang selaku aktivis nelayan? Itu kartu asuransinya itu sampai sekarang sudah berapa tahun? Setahun setengah lebih dia sudah menjabat, belum juga terrealisasi. Itu bagaimana menurut pendapat dari Abang? Sebenarnya permasalahan bupati itu sendiri adalah sering kali terjadi adalah janji-janji politik. Harapan kita kan kalau memang janji politik itu dia realisasikan, maka basis-basis politik itu akan kembali mensupport dia. Tetapi apabila itu tidak dilaksanakan, maka kemungkinan besar basis-basis politik itu akan berubah pola pikirnya ke depannya. Baru terkait masalah asuransi nelayan tadi, harusnya pemerintah kabupaten kota berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten provinsi, terutama dinas provinsi, untuk segera mungkin melakukan pendataan-pendataan terhadap nelayan-nelayan yang benar-benar berhak mendapatkan hak mereka ataupun mendapatkan kartu asuransi itu sendiri. Oke, terima kasih. Kita agak beralih lah kita kan, karena Abang ini di provinsi. Tadi sedikit saya sampaikan permasalahan di kabupaten kita. Ini langsung dari pemuda dari Kabupaten Batubara yang akan menjelaskan yang tentang kartu asuransi nelayan tadi kan, janji politik yang disampaikan tadi belum terrealisasi, dan seperti yang dikatakan Bang Rahman, harapannya akan terrealisasi. Jika tidak, maka nelayan akan tetap begini saja. Jadi gitu. Jadi saya langsung ke Bang Adam. Gimana sih menurut Bang Adam sikap dari bupati kita yang sampai sekarang mengabaikan janji-janji politiknya terkait kartu asuransi nelayan? Ya, langsung saja Bang. Baik, terima kasih Adinda, Suhib, dan yang saya hormati sesepuh aktivis nelayan Sumatera Utara. Kemudian ada saudara juga lah, rekan Bung Fadli Manson ya. Jadi begini, saya kira untuk persoalan kartu asuransi nelayan di Batubara ya,
bicara tentang calon, ya, calon yang ingin meraup suara, kan begitu. Pada tahun 2018 itu sah-sah saja sebenarnya untuk menebar janji. Ya. Ini menebar janji ceritanya. Berkampanye Pak ya. Berkampanye gitu. Karena kenapa? Ada 3 pokok yang telah disampaikan oleh beliau, kan gitu. Ada kata nelayan. Saya ada mengulik-ngulik video kampanye beliau, Abang Dah. Jadi pada saat itu harapannya begini. Nelayan di Kabupaten Batubara ini harus kita sejahterakan. Salah satunya Jahir Oki katanya kan begitu. Nah itu pada saat kampanye kan gitu. Akan mengeluarkan kartu asuransi nelayan, ya kan? Karena saya anak nelayan. Dia anak nelayan Pak ya. Tanda kutipnya begini. Bupati kita anak nelayan. Iya, bupati kita nelayan. Artinya bahwasanya bupati itu memang benar anak nelayan. Pernyataannya dalam kampanye seperti itu, kan begitu. Nah hari ini gini, bukan saya sebagai pemuda ataupun masyarakat Kabupaten Batubara menggugat, tidak, gitu kan. Hari ini pemimpin yang jujur, kan gitu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dipegang omongannya. 1,5 tahun menjabat, kan gitu. Saya merasa sakit hati Bang. Karena kenapa bilang? Saya telah melakukan kajian-kajian nelayan, baik itu nelayan modern kecil atau apapun itu, kan begitu. Nah, mereka ini sangat betul-betul membutuhkan kartu asuransi nelayan. Di mana pada saat itu tahun 2018 ya saat kampanye politik itu setelah disampaikan akan dikeluarkan, tapi pada hari ini kan begitu. Realisasinya tidak ada, kan gitu. Nah, ini begini Adinda, ada hal-hal yang sangat urgent. Ya, kenapa ini tidak terjadi kan begitu? Ya. Nah, mungkin saja, ya kan, mungkin saja kartu asuransi nelayan ini, saya nggak tahu ini pada saat kampanye itu, ya, beliau mengungkapkan akan mengeluarkan kartu asuransi nelayan, padahal kan gitu, moratorium kelautan dan perikanan kan gitu, ada di provinsi. Itu kita ketahui dalam undang-undang dan kementerian ya, keputusan kementerian itu kan gitu. Nah hari ini begini, aku ada dapat Adinda, saya ada dapat kartu asuransi nelayan. Contohnya ya, ini kartu asuransi nelayan dari kementerian, iya kartu nelayan. Kemudian kartu asuransi nelayan hanya dikeluarkan oleh Jasindo. Nah kerjasamanya dengan pemerintahan kan begitu. Jadi begini, harapannya kan begitu, ada produk baru yang dikeluarkan berkaitan dengan penepatan janji. Nah, kenapa saya katakan bupati harus segera dan begitu melakukan ini? Karena ini sifatnya sangat urgent. Kartu asuransi nelayan tadi udah disinggung sama Abang Da kita, sangat bermanfaat, baik itu kecelakaan kerja, baik itu asuransi kematian dan lain segala macam kan gitu, cacat dan lain segala macam. Nah, yang saya tekankan begini, apakah bupati, saya mau bertanya, apakah bupati pada hari ini sudah pernah melakukan kajian ini ketika sudah duduk? Ini sangat ditunggu-tunggu. Menjadi tanda tanya besar. Tanda tanya besar hari ini gitu ya. Kalau kita runtutlah semua janji-janji beliau, sampai detik ini memang belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Realisasinya belum optimal, gitu ya, belum optimal. Belum. Ada beberapa yang belum ada dan ada yang belum optimal kan gitu. Salah satunya itu kartu asuransi nelayan ini gitu. Saya sedih, Adinda, sebagai pemerhati nelayan, saya sedih karena kenapa mereka ini gitu. Dari zaman Orde Baru sampailah sekarang, mereka ini tersisihkan. Mereka ini didiskreditkan, sehingga apa gitu, masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Batubara ini termarginalkan. Akibat apa begitu? Akibat ketika gendang tabu politik itu dibunyikan, mereka lah sebagai kaum yang utama kan begitu dijadikan bahan untuk mengambil kekuasaan. Nah, ini yang harus perlu saya tekankan lagi kepada masyarakat nelayan. Mulailah kita cerdas, karena kenapa begitu? Hari ini nelayan Batubara harus sejahtera. Melalui apa gitu? Kita makan protein yang sangat luar biasa. Kita asupan proteinnya itu sangat tinggi kan begitu. Kalau persoalan-persoalan politik seperti ini kita juga ikut campurkan kan begitu. Nah, dikatakanlah nelayan ke depan akan sukses kan gitu, akan sejahtera gitu. Namun pada praktek di lapangan itu, ini tahun 2017 keluar kartunya. 2016 sampai 2017. Dan pada hari ini tidak ada kartu asuransi nelayan apapun di Batubara. Itu yang saya ketahui dari kawan-kawan nelayan dan juga keluarga kerabat nelayan yang ada di Batubara ini. Jadi harapan saya sebenarnya kan gitu, kalau memang
Pak Bupati belum dapat pengetahuan tentang nelayan, ayo kita berdiskusi di sini. Oh iya, Ya, kita buka kita link ini. bisa buka ruang diskusi Iya. di seputar batubara. Kan ada TBUPP, Iya, begitu. betul. Tim Bupati untuk percepatan pembangunan berkaitan dengan Bidang janji-janji nelayan, beliau, iya, kan di begitu. bidang nelayan Nah, juga ada. itu yang saya Perikanan, ya, harapkan gitu. TBUPP ini harusnya memang mengarahkan Pak Bupati untuk sesegera mungkin menepatkan janjinya itu berkaitan dengan kartu atau asuransi nelayan ini. Itu harapan saya, begitu. Oke, ke pemateri yang terakhir, selaku pemerhati pendidikan dan juga tokoh muda pendidikan di Kabupaten Batubara, Bang Fahli Masan. Jadi saya mau bertanya nih Bang, gimana pandangan abang terkait kartu asuransi nelayan? Apakah bisa kita sentuh ke pendidikan anaknya gitu kan? Kebermanfaatannya itu untuk pendidikan anak nelayan. Coba pandangan dari seorang tokoh pendidikan gitu. Iya. Ya, Bang, izin dulu Bang ya. Iya. Siap. Ini begini, kalau bicara alur ya kan untuk nelayan untuk ke pendidikan. Iya, Itu sangat bersentuhan. sangat bersentuhan. Di mana pendapatan seorang nelayan untuk mencukupi kehidupan keluarga Termasuk pendidikan. termasuk ya? pendidikan. Termasuk pendidikan. Dikarenakan kalau melaut hasilnya sudah tidak ada, banyak harus dipotong-potong, maka anak akan Putus sekolah. putus sekolah, ikut kerja sama bapaknya ke laut. Iya. Banyak kita lihat itu. Anak nelayan yang putus sekolah Bang ya. Banyak ya. Banyak kita lihat sebagian gitu yang saya pernah lihat. Jadi kalau bicara tahun 80-an 90-an itu orang yang melaut itu sangat kaya. Bisa kita lihat. Betul. Sangat kaya, kehidupan anak-anaknya lebih mewah. Yang PNS pun di zaman dahulu nggak mau dia masuk, dia lebih baik dia ke laut. Lebih besar gajinya. Kenapa sekarang berbalik? Ada apa? Ada besar. Malah yang punya itu pengusaha yang menjadi kaya raya. Iya. Ada pula pepatah kata abang itu ku amai-amai itu ya. Dalam kupu-kupu. Iya. Nah, ya bang kan? Tadi bukan ramai-ramai pemilik batu. rumah batu. Masa yang nelayan nggak punya rumah batu, rumah POT kan? Nah, ada pula pepatah didengar tadi kan, makanya kalau menurut pendidikan, jadi kan ada nanti, oh ini anak nelayan. Anak nelayan ini berarti harus diutamakan dalam arti kata ya kecukupannya nggak menentu. Karena kalau ombak di laut, mana lah berikan kan? Bisa-bisa kapal tuh terbalik kan? Nah, dalam arti kata kan ada asuransi. Oh, dia punya kartu asuransi, bapaknya punya. Jadi ada jaminan ya. recommended untuk pendidikan. Betul. Nah, jadi bisa juga didata mana-mana anak nelayan didata lah kan Iya. gitu. Untuk apa? Keberlangsungan pendidikan anak nelayan ini. Oke, terima kasih kepada pemateri kita yang 3 dan iya, ini terakhir di abang ini Bang. Siap. Iya, masukan dari Bang Rahman selaku yang kita tokohkan kali di Sumut kan tentang gerakan nelayan terkait inilah Bang, kartu asuransi nelayan, pembahasan kita pada sore hari ini. Saya persilakan. Hari ini kalau kita berbicara tentang nelayan, terutama saya dari sumber-sumber yang saya dapat, terutama para aktivis, para pemuda-pemuda nelayan yang benar-benar fokus memantau perkembangan nelayan, bahwasanya Kabupaten Batubara ini hampir 50% penduduknya adalah mata pencarian sendiri adalah nelayan. Yang dimana seharusnya pemerintah kabupaten benar-benar menggenjot, benar-benar memperhatikan bagaimana nasib nelayan itu sendiri. Karena kalau kita bercerita ke belakang sedikit, di era tahun 70-an sampai tahun 2000-an, itu nelayan itu rata-rata anak nelayan itu bisa bersekolah tinggi, bisa sampai tingkat fakultas, bisa juga sampai menjadi orang-orang atau menjadi tokoh-tokoh besar. Tetapi hari ini di semenjak era milenial ini, banyak para nelayan itu sendiri mempunyai anak untuk tingkat menengah saja sangat sulit. Pertanyaannya apa penyebabnya? Penyebabnya adalah laut kita terutama di Selat Malaka ini hampir 90% dikuasai oleh para pemodal. Artinya para pengusaha-pengusaha nakal. Yang dimana kita ambil contoh hari ini banyak sekali para pengusaha-pengusaha besar itu alat tangkapnya sangat modern, memasuki zona-zona nelayan kecil. Sementara di Batubara ini bisa dipastikan 95% nelayannya adalah nelayan kecil yang rata-rata sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, nelayan kecil itu adalah nelayan pengguna kapal 10 GT ke bawah.
Yang kita lihat pada prakteknya di lapangan, terutama di Kabupaten Batubara ini, rata-rata nelayan itu menggunakan kapal 10 GT ke bawah. Dan dengan jelas kita lihat sama-sama di lapangan, rata-rata nelayan di Batubara ini menggunakan kapal 5 GT ke bawah. Itu adalah nelayan yang harus diperhatikan dan harus dibina. Itu amanat seluruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan nelayan. Tetapi hari ini kurangnya perhatian oleh pemerintah daerah terkait tentang permasalahan-permasalahan nelayan, tentang koperasi-koperasi nelayan, yang mana kalau itu diciptakan oleh pemerintah membangkitkan taraf perekonomian, membangkitkan taraf hidup, yang dimana kalau nelayan ini perekonomiannya sejahtera, maka keluarga, anak istri akan juga didongkrak. Dan kalau kita bercerita tentang nelayan ini adalah orang-orang yang notabene pintar. Kenapa saya bilang pintar? Asupan makanannya, proteinnya sangat tinggi, yang dimana bermanfaat bagi kecerdasan otak untuk berpikir. Tetapi pada prakteknya hari ini banyak para nelayan itu sendiri kurang pembelajaran, kurang pengetahuan. Itulah yang menyebabkan para nelayan ini tersisih menjadi sebuah komunitas yang termarginalkan. Nah, inilah kondisi saat ini. Harapan kita ke depannya, bagaimana pemerintah kabupaten kota, terutama Kabupaten Batubara ini benar-benar fokus memperhatikan kaum nelayan. Yang kalau dari beberapa statement yang saya lihat, baik itu di YouTube dan di mana, dan penyampaian kawan-kawan di lapangan, bahwasanya dulu salah satu janji bupati itu mensejahterakan nelayan. Harapan kita kepada bupati saat ini benar-benarlah memegang janji. Karena kalau orang itu dipegang ucapannya, ya kan? Nah, itu harapan kita. Kita sama-sama tahu, yang namanya orang itu yang dipegang itu ucapannya. Hari ini kita berharap kepada Bupati Batubara benar-benarlah fokus dengan janji-janji politiknya. Nah, itu mungkin dari pendapat saya. Dari Bang Adam, terkait janji politik nih. Harapannya solusi bagi kehidupan nelayan kita. Baik. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Terutama berkaitan dengan nelayan. Jadi Pak Bupati, gitu, ya terhormat, mohonlah beri ruang diskusi, kan begitu. Nah, kita jangan terlalu alergi lah dengan diskusi gitu. Ya, saya sebagai pemuda peduli nelayan Sumatera Utara kan gitu, dan mewakili penanggung jawab kan gitu pemuda peduli nelayan Sumatera Utara ini, berharap kepada Pak Bupati betul-betul sesegera mungkin mencari solusi kalau memang kartu asuransi nelayan ini tidak bisa dikeluarkan kan begitu. Apa solusi untuk nelayan-nelayan ini supaya nelayan-nelayan ini betul-betul terjaga dan juga disejahterakan oleh pemerintah. Nah, itu yang poin-poin utama yang mau saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya katakan janganlah terlalu kita sibuk kali bicara tentang pembangunan, kemudian revolusi industri di Kabupaten Batubara ini, yang nantinya apa begitu? Membuat masyarakat, ya, elemen masyarakat salah satunya nelayan tertinggal itu. Karena kenapa bilang? Akibat apa gitu? Mungkinkah beliau itu lupa kan begitu? Nah, kita hari ini sebagai pemuda menyadarkan beliau, mengingatkan kembali janjinya beliau bahwa apa begitu? Beliau punya janji yang sangat besar yang harus dia realisasikan pada hari ini dan juga untuk satu periode ini. Kan begitu, itu harapan kita gitu. Karena kenapa bilang? Apabila ini terjadi terus ketika janji-janji itu terus diumbar, kan begitu, akan menjadi momok yang menakutkan bagi beliau, kan begitu, atau bagi masyarakat untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas di Kabupaten Batubara ini. Karena apa begitu kan? Karena ketika nanti pemimpin mengeluarkan janji-janji, masyarakat udah nggak percaya lagi, Adinda, gitu. Kepercayaan itu udah memudar, udah hilang begitu. Ya nggak usah lah kita bicara kita Batubara harus maju, kita Batubara harus sejahtera. Hari ini konsep dan gagasan kerja nyata yang diminta oleh masyarakat. Nah, saya sebagai pemuda Kabupaten Batubara, kan begitu, tidak menuntut Pak Bupati. Hanya saja saya menyarankan Pak Bupati, apabila memang belum ini dilakukan rekonsiliasi, kan begitu, untuk membahas ini, kan begitu, maka apalagi yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu. Sama siapa lagi masyarakat mau percaya gitu. Nah, itulah yang saya harapkan dari pemimpin di Batubara ini gitu. Mulailah berpikir rasional, kan begitu, dan mulailah menepati janji-janjinya. Nah, itu Adinda. Oke, terima kasih kepada pemateri kita. Banyak pembahasan kita hari ini. Tentunya ada beberapa poin yang harus kita tangkap. Pertama itu bahwasanya
kondisi nelayan pada saat ini itu jauh dari kata sejahtera. Akibat hal tersebut, maka kehidupan nelayan khususnya untuk keluarga nelayan, baik itu dari segi sosial, ekonomi maupun pendidikannya itu terancam. Banyak anak nelayan yang putus sekolah seperti yang dikatakan narasumber kita tadi. Oleh sebab itu, kita kaitkan dengan janji politik Bupati Batubara. Beliau pada saat berkampanye itu menjanjikan kartu asuransi nelayan sebagai jaminan saat nelayan bekerja, sebagai jaminan saat nelayan itu melaut, dan juga sebagai jaminan bagi keluarga nelayan, baik itu memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun juga jaminan pendidikan anak-anak nelayan. Oleh sebab itu, kami semua berharap melalui kanal YouTube ini mampu menyampaikan aspirasi-aspirasi, mengingatkan kembali pemerintahan Kabupaten Batubara untuk tetap menjaga dan merealisasikan janji-janji politik. Jadi hanya tidak sekedar janji tinggal janji, Pak. Kami sudah bosan mendengar hal itu. Kami berharap karena Bapak juga mengaku sebagai anak nelayan, harapan besar kita melalui kanal YouTube ini realisasikan kartu asuransi nelayan bagi nelayan Kabupaten Batubara, walaupun tidak berikan penggantinya. Apapun itu dalam bentuknya, yang penting Bapak harus perhatikan kesejahteraan nelayan kita. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah berhadir. Terima kasih Bang Rahman, ya Bang Fadli Masad, Bang Adam juga. Oke, jangan lupa kawan-kawan tonton kanal YouTube kita di seputar Batubara, like and subscribe, juga share ke kawan-kawan kita. Ini merupakan informasi bagi kawan-kawan kita, juga diskusi yang hangat, juga menambah edukasi dan pengalaman. Terima kasih saya ucapkan untuk semua kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.